Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan di AFC. Ada Madura United yang menang 2-1 atas tim Kamboja Swartfrieng, dan juga ada preview antara PSM Makassar dengan Persik Kediri yang akan berjumpa di hari Senin besok. Kita mulai dulu dari review ya. Madura United yang menang 2-1 atas tim Kamboja Swartfrieng. Dengan hasil kemenangan ini Madura United berhasil lolos ya, dengan memperoleh 4 poin karena Madura United sebelumnya imbang lawan Falcons dan kemarin menang 2-1. Artinya untuk Madura United sekarang menjadi juara grup di grup E. Jadi selamat dulu untuk Madura United ya yang berhasil lolos ke quarter final. Lalu secara permainan Madura United saya bilang bermain cukup bagus. Saya sudah mengatakan memang di pelatih barunya ya Paulo Meneses, Madura United ya banyak perubahan yang ke arah positif sebelum dilatih oleh Widodo Cahputro ya kalau nggak salah sebelumnya. Ya ini Madura United memang sudah terlihat dari 2 pertandingan terakhir di Liga 1 ada grafik yang baik terutama dari sektor belakang dan tengah. Nah kemarin pada saat Madura United menang lawan PSIS ya kalau nggak salah saya mengatakan kalau saya ingin melihat kontribusi dari Maxwell, dan di pertandingan kemarin Maxwell berhasil menciptakan gol. Itu golnya cukup bagus, itu assist dari Lulinha ya. Lulinha juga penampilannya di musim ini jauh lebih bagus daripada 2 musim lalu, karena di 2 musim lalu saya paling banyak itu mengkritik Lulinha, tapi di musim ini justru permainan Lulinha ini jauh berbeda. Berapa kali saya lihat pergerakan tanpa bolanya bagus, lalu nggak terlalu banyak lah untuk membuang seperti tempo permainan cepatnya Madura United. Karena di pelatih sekarang ya Madura United lebih mengandalkan permainan yang sedikit cepat daripada sebelumnya. Ya, lalu setelah itu ada penalti dari Min Katanak ya, itu penalti. Lalu di menit ke-39 ada gol bunuh diri dari Hikaru Mizuno. Itu Maxwell kembali lagi berkontribusi ya, yang mengejar bola, tapi ya justru ada miskomunikasi antara pemain belakang Swartfrieng dan juga kiper dari Swartfrieng. Jadi dengan hasil ini Madura United berhasil lolos ke quarter final, dan kalau kita lihat ya secara estimasi atau kemungkinan besar yang lolos untuk bertemu dengan Madura United sebagai juara grup biasanya kan di peringkat kedua ya, karena Madura United di peringkat pertama biasanya di quarter final itu bertemunya dengan tim yang kemungkinan juara di grupnya itu juara 2. Jadi kalau saya lihat kemungkinan besar yang lolos dari grup A, B, C ini kemungkinan Al Arabi. Karena Al Arabi ini memiliki agregat golnya +2 dibandingkan dengan Al Nejmeh ya di grup A, dan juga ada Al Ahli di grup C. Saya kira Al Ahli sudah susah ya karena poinnya hanya 2. Jadi Al Arabi yang kemungkinan besar akan lolos ke quarter final ini bisa menjadi pertemuan dengan Madura United, atau mungkin bisa bertemu dengan Tainan City ya. Ini karena menjadi juara 2 kalah agregat gol dengan Sun United di peringkat 1 ya di grup D. Jadi untuk Madura United yang pasti lolos sebagai juara grup, kita akan tunggu ya bertemunya dengan Tainan City atau mungkin Al Arabi, atau ya mungkin ya udah itu aja paling ya, karena quarter final ya, jadi 8 tim. Nanti kita akan lihat dulu siapa yang berhasil menjadi lolos peringkat 2 terbaik. Kalau saya bilang kemungkinan Al Arabi ya. Jadi nanti kita akan tunggu bagaimana kelanjutan permainan dari Madura United di AFC. Yang penting Madura United bisa lolos, ini suatu prestasi yang bagus ya, membanggakan negara kita juga Indonesia, karena ini kancah ya boleh dibilang internasional ya, walaupun masih dari AFC, tapi is okay, nggak masalah ya. Dengan hasil ini Madura United juga bisa mempengaruhi permainan di Liga 1, karena kan Madura United sekarang di peringkat 16 masih di zona degradasi. Nah saya bilang sisi positifnya sangat banyak. Selain bisa menang, lolos, nah ini bisa mendongkrak mentalitas permainan dari Madura United di Liga 1 yang memang sekarang peringkatnya masih belum aman ya. Tapi saya sudah mengatakan dari segi permainan banyak peningkatan di bawah Paulo Meneses. Lalu Maxwell dengan menciptakan gol 1 ke gawang Swartfrieng, semoga ini menjadi kepercayaan diri yang baru lagi ya. Jadi Maxwell di Liga 1 semoga lebih banyak bisa menciptakan gol, karena ini yang dibutuhkan oleh Madura United. Secara permainan Madura United sudah cukup bagus,
sektor tengah, belakang, sayap, tinggal Maxwell yang saya sudah beberapa kali katakan. Tapi ya semoga dengan menciptakan gol kemarin Maxwell bisa tambah gacor ya, tambah top lagi. Ya, jadi selamat untuk Madura United yang memperoleh 3 poin dan juga berhasil lolos ke putaran berikutnya ke kuarter final. Kita tinggal tunggu nanti lawannya siapa di kuarter final dan tentunya ini juga membawa nama Indonesia. Ya, jadi selamat untuk Madura United yang memperoleh prestasi yang cukup bagus. Semoga menular di Liga 1 nih hasil-hasilnya, kita tunggu. Lalu next ya, ada preview dari PSM Makassar jumpa Persik Kediri. Ini untuk PSM Makassar saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu yang ke-109. Semoga dengan bertambahnya usia untuk PSM Makassar, semoga semua komponen dari manajemen, dari pemain, dari supporter ya ini semoga bisa terus menjalin hubungan yang baik ya. Terutama supporter bisa selalu mensupport, mendukung di saat timnya mungkin lagi nggak baik, bisa tetap berada di sampingnya walaupun sekarang perform dari PSM sudah lagi cukup bagus ya, ini bisa tetap disupport. Jadi besok untuk hadiah ulang tahun apakah bisa memetik kemenangan menghadapi Persik Kediri? Karena dari beberapa pertandingan musim ke musim menghadapi Persik Kediri ini ada biasanya terjadi sesuatu yang saya mengamati gitu ya, di luar dari dugaan. Saya masih ingat ketika PSM jumpa Persik ada Pluim yang terkena kartu merah, lalu di musim kemarin kalau nggak salah ada wasit ya yang nggak terlalu baik untuk memimpin jalannya pertandingan. Nah ini semoga besok menghadapi Persik Kediri di kandang PSM Makassar bermain di Stadion Patakan ya, semoga semua berjalan lancar dan gameplay dari kedua tim tetap menjadi fokus utama saya. Jadi kalau besok ada kejadian yang di luar dari gameplay permainan ya saya mungkin nggak akan bahas ya. Jadi untuk PSM Makassar dengan permainan yang sudah saya bilang sektor tengah kembali lagi menjadi fokus saya di pertandingan besok, karena di pertandingan sebelumnya PSM Makassar sebetulnya lawan Persebaya itu sudah cukup bagus. Tinggal besok kita akan lihat lawan Persik Kediri. PSM hanya butuh konsisten kalau saya bilang, karena dari permainan kemarin lawan Persebaya bermain bagus, lalu sebelumnya ada sedikit inkonsisten. Nah jadi untuk PSM Makassar saya bilang tinggal butuh konsisten. Ya, lalu untuk Persik Kediri dari gameplay permainan memang saya bilang di bawah Rospide juga masih belum menemukan apa ya, seperti racikan ya, masih seringkali gameplaynya ini inkonsisten. Kalau PSM Makassar sebetulnya gameplaynya sudah jelas ya, sudah berjalan, tapi dari kualitas pemain memang seringkali ya untuk masalah passing menjadi faktor utama. Kalau Persik Kediri ini gameplaynya yang justru masih inkonsisten. Jadi saya berharap besok menghadapi PSM Makassar yang notabene tim di kandang sendiri ya, ini semoga Persik Kediri bisa ya tampil seperti yang saya inginkan ya di bawah Rospide. Karena saya sudah mengamati cara permainan Persik Kediri di bawah Rospide ini selalu inkonsisten dari pertandingan demi pertandingan. Ya, semoga besok menghadapi PSM Makassar saya ingin lihat bagaimana Rospide, apakah sudah ada evaluasi terakhir kalah lawan Persib Bandung karena pergerakan di sektor tengah seperti Zevalente, Rohichan atau Vano ini seperti nggak menyatu di pertandingan kemarin ya. Padahal ketika lawan Dewa United ya Persik Kediri sebetulnya lini tengahnya sudah cukup baik karena nggak mengandalkan seorang Zevalente doang, tapi sektor dari Ezra Walian ya itu cukup bagus, cukup hidup. Nah ini semoga besok lawan PSM Makassar nggak terlalu banyak mengandalkan Zevalente, tetap sektor sayap semoga bisa berjalan juga, lalu overlap dari Yusuf yang penampilannya masih saya bilang belum menemui titik maksimalnya ya. Ini semoga Yusuf besok bisa on fire, karena PSM Makassar yang diisi oleh kemungkinan ya Ricky Pratama atau mungkin ada Detan, ini dua pemain sayap yang saya bilang performnya lagi cukup bagus ini ya. Jadi untuk Dede Safari yang mungkin diduetkan dengan Yusuf ya, semoga ini bisa menjadi salah satu benteng pertahanan untuk menghambat laju penyerangan PSM. Ya, karena PSM Makassar dari sektor sayap ini cukup bagus. Cuma tinggal nanti lihat PSM Makassar di strikernya ya, Okello atau Adilson yang besok siapa yang diturunkan. Ini juga saya ingin lihat kontribusinya seperti apa. Karena saya masih melihat Tavares juga seringkali masih belum menemui target man yang pas gitu ya dari line up-nya antara Adilson atau Okello. Karena kemarin ketika lawan Madura United ya, Okello masuk langsung bisa menciptakan gol. Lalu lawan Persebaya kan Okello dipasang sebagai starting line up, tapi justru kontribusinya masih minim gitu ya, lalu digantikan oleh Adilson. Jadi ini kalau menurut saya Tavares memang lagi
ada proses untuk menentukan target man yang tepat ini siapa. Jadi semoga Okello dan Adilson bisa membuktikan besok siapa yang diturunkan dari awal bisa lebih banyak memberikan kontribusi untuk penyerangan PSM Makassar. Ya, kalau untuk Persik Kediri saya bilang nggak ada tambahan lagi. Saya hanya ingin lihat dari masalah gameplay, baru nanti mungkin dari perform pemain tengahnya juga seperti apa, siapa yang diturunkan. Karena di beberapa pertandingan terakhir Bayu Otto ini jarang dimainkan ya, justru Vano dan Rohichan yang ya kalau boleh dibilang Rohichan yang sebagai pemain box to box ya. Jadi besok kita akan lihat dari sektor tengahnya Persik Kediri. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.